Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu dan bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan kepada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat pada kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita, dan mari duduk manis dan kita akan lagu yang berkata Bapakku datang. Katakan Bapakku datang. Menyembah
saat ini anak-anak sekolah minggu akan memulaikan ibadah Bapak. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu Bapak. Kami percaya di mana saja kami berada, Engkau pasti ada Bapak. Dan kami Tuhan minta biarlah semangat dan kekuatan baru itu Tuhan curahkan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu Bapak. Segala puji, segala hormat hanya bagimu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya kami berdoa, amin. Mari kita tetap berdiri semua dan kita angkat lagu yang berkata segala puji syukur. Kita mau naikkan satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Rasa
firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian, Tuhan tak pernah janji. Sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Anak-anak ya, kita barusan sudah sama-sama bernyanyi yang pujiannya dipimpin sama kakak-kakak pemuda ya. Yuk sekarang semua duduk yang manis ya. Kita akan siap dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya Yesus dokterku yang ajaib ya. Kita percaya kisah ini akan menjadi kekuatan buat kita. Yuk kita mau saksikan dulu video berikut ini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya.
dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Ya, kita udah lihat video. Tadi judulnya tentang apa? Perempuan yang 12 tahun pendarahan, sakit ya anak-anak ya. Bagaimana perempuan ini dia itu punya penyakit yang 12 tahun lamanya tidak bisa sembuh. Dia udah pergi ke tabib ya, dikatakan tadi pergi ke tabib, pergi ke orang-orang mungkin yang bisa menyembuhkan dia. Kalau zaman sekarang mungkin pergi ke dokter yang hebat ya, tapi nggak bisa sembuh. Nah, perempuan ini mendengar bahwa ada seorang pribadi yang bisa menyembuhkan dia. Dan itu namanya Yesus. Nah, ketika Yesus datang ke tempat perempuan ini sedang sakit, ke daerahnya dia ingat bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Tapi perempuan ini gak berani dekat-dekat anak-anak ya. Pada zaman dulu, kalau perempuan yang sakitnya mengeluarkan darah yang gak berhenti-berhenti selama 12 tahun ya, atau mengeluarkan darah mungkin dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Pokoknya kalau sakit seperti itu, mereka itu gak boleh deket-deket ya. Tapi perempuan ini pingin sekali sembuh, dia pingin sekali sembuh. Lalu perempuan ini dengan diam-diam di tempat kerumunan ramai orang, dia mulai menjamah jubahnya Yesus. Jubah yang dijamah ini bukan jubah yang dia pakai full anak-anak ya, tapi yang dipegang tuh cuman ujung jubahnya saja. Bayangkan, cuman megang ujung jubahnya saja, dia bisa langsung sembuh. Dia langsung rasakan badannya sehat, kuat anak-anak ya. Karena apa? Karena dia percaya kalau Yesuslah yang sanggup menyembuhkan dia. Begitu juga anak sekolah minggu dan Tante Desti. Kalau kita percaya kalau Yesus itu dokter kita yang ajaib, ya, kalau anak-anak lagi sakit, anak-anak lagi sedih, anak-anak mungkin lagi lagi gelisah, ya, ada pribadi yang bisa membuat hati kita sembuh, buat hati kita bahagia, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dikatakan bagaimana bahwa ketika perempuan ini menjamah ujung jubahnya Yesus, tiba-tiba Yesus merasakan bahwa ada kekuatan yang besar keluar dari dalam diri Yesus. Yesus mulai lihat kanan kiri. Yesus mulai bertanya kepada murid-muridnya, siapa tadi yang memegang aku? Siapa yang memegang jubah aku? Muridnya mulai berkata, Yesus, guru, tadi di sini tuh banyak orang yang ngikutin kamu. Mungkin ya, kata muridnya, ada yang saling senggol-senggolan, mungkin ada yang kepegang. Tapi Yesus bilang beda. Yang aku rasakan ada orang yang memegang jubah aku dan dia menjadi sembuh. Nah, bayangkan anak-anak, cuman megang jubah Yesus aja sembuh. Karena apa? Karena perempuan ini percaya. Jadi anak-anak sekolah minggu, Tuhan mau kita semua menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu lagi sakit, berdoa sama Tuhan Yesus biar Tuhan sembuhkan. Kalau kamu lagi sedih, ya seperti Tante Desti bilang, berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Minggu lalu Tante Desti ajak anak-anak sekolah minggu tetap berdoa, ya, senantiasa berdoa. Sekarang Tante ajak lagi, jadikan Yesus itu dokter kita yang ajaib. Dengan cara apa? Kita mau berdoa dan percaya kepada Yesus, ya anak-anak ya. Nah, di sini kita melihat bahwa
orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Ya anak-anak ya, ada satu lagu, Tante nggak tahu nih apakah anak sekolah minggu udah pada tahu. Lagunya tuh yang dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dalam nama Yesus ada mujizat. Ya, jadi mujizat itu bukan hanya untuk orang tua, anak kecil pun bisa melihat mujizat Tuhan ya. Seperti cerita anak dari seorang janda ya. Waktu Elia pergi ke tempat janda ini, bagaimana ternyata anaknya tiba-tiba meninggal. Tapi karena pertolongan Tuhan Yesus, anak dari janda ini kembali hidup. Jadi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu bukan cuma untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak juga Tuhan sanggup menolong kita ya. Tante Desi senang kalau Kat udah sembuh ya. Minggu kemarin katanya baru pemulihan ya. Lalu Guin udah sembuh, Tante senang ya. Bahkan Kenzo 2 minggu lalu sakit udah sembuh, puji Tuhan ya. Semua anak-anak sekolah minggu kalau ada yang sakit, pegang. Kamu sakitnya misalnya di perut, pegang perutnya, berdoa sama Yesus. Yesus pasti menyembuhkan. Sakit kepala, pegang kepalanya, berdoa sama Tuhan Yesus. Bilang, Yesus dokter yang ajaib bisa menyembuhkan aku. Ya anak-anak ya, puji Tuhan. Ya sekarang kita buka ayat hafalan kita ya. Kita buka dalam Markus pasal yang kelima ayat 34. Ya, Markus 5 ayat 34. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, tahu ya perjanjian baru ya. Markus 5 ayat 34. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu." Ini adalah perkataan Yesus kepada perempuan yang sakit 12 tahun. Ini jadi ayat hafalan buat kita anak-anak sekolah minggu ya. Baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Yesus dokter kita yang ajaib, Yesus itu penolong kita, Yesus itu juru selamat kita, maka iman percaya kita yang akan menolong kita ya. Seperti perempuan ini, bukan janda ya, perempuan yang 12 tahun pendarahan. Karena dia percaya sama Yesus, dia boleh sembuh. Puji Tuhan anak-anak ya. Yuk sekarang Tante pingin ngajak kita nyanyi satu lagu yang tadi ya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dalam nama Yesus ada keselamatan ya. Yuk belajar lagu ini anak-anak ya. Yuk semua lipat tangannya. Katakan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Nama Yesus ada keselamatan. Ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada
Tante rindu kita nyanyi lagu ini dari awal. Kalau ada anak sekolah minggu yang sakit, taruh tangan kamu di bagian yang terasa sakit. Kalau mungkin ada yang lagi sedih atau mungkin lagi ada yang gelisah, lipat tanganmu. Yang sakit, taruh tanganmu. Misalnya sakit perut, taruh di perut. Sakit kepala, taruh tanganmu di kepala. Ya, lagi demam, lipat tanganmu, minta Tuhan sembuhkan. Ya, kita nyanyi lagu ini lagi dari awal. Semua nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kita lebih lambat lagi nyanyinya ya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan, ada keselamatan. Yang buta melihat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada mujizat, ada mujizat. Angkat tanganmu ke atas, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Ya, anak-anak sekolah minggu sekarang lipat tangannya. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Tuhan Yesus, kami percaya Yesus adalah dokter kami yang ajaib. Tuhan sanggup sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan juga yang selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tanganmu ke atas. Matanya tetap ditutup. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Terlebih lagi Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan anak-anak kecintaannya Tuhan. Biarlah penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus juga memberkati keluargamu, orang tuamu, kakak adikmu, dan semua saudara-saudaramu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Sekarang ibadahnya udah selesai. Ingat firman Tuhan tadi, kalau kita percaya penuh kepada Yesus, kita akan melihat mujizat, kesembuhan, kekuatan, dan sukacita dari Tuhan.
Tante ingatkan kembali, kita akan mendekati Natal, anak-anak sekolah minggu ya. Mulai persiapkan ya. Terlebih lagi kesehatan kita ya, iman kita tambah setia sama Tuhan ya. Anak-anak yang mau tampil dalam acara Natal sekolah minggu, segera kasih kabar ke Tante Desti. Paling telat minggu pertama di bulan Desember ya. Kasih tahu mau nyanyi kah, mau dance ya, atau mau baca puisi. Nah, boleh ya. Misalnya puisi tentang Yesus lahir di hatiku. Nah, nanti sama Om Edu diiringin musik. Ya anak-anak ya, semua anak sekolah minggu tetap bersuka cita. Tidak lama lagi kita akan kumpul di gereja untuk ibadah bersama ya. Tetap sehat semua, jadi anak-anak yang taat dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati.